Hai, kenalin aku Nastiti Caket Gusti, mahasiswa Teknik Industri Universitas Mula Warman. Pada video kali ini aku bakal bahas tentang isu-isu privacy yang dialami oleh Facebook dan Google sebagai tugas dari mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Untuk beberapa hal, iya. Karena pengguna memiliki kendali tentang siapa saja yang dapat melihat postingan yang akan dibuat dengan mengkustomisasi viewer di privacy settings pada akun Facebook. Tersedia juga fitur pengunci akun, di mana kita bisa menerima atau menolak friends request. Namun seperti apa yang dapat kita lihat pada studi kasus, Facebook seringkali mengubah kebijakan privasi tanpa sepengetahuan pengguna. Beberapa contoh yang dibahas adalah pada 2009, Facebook secara sepihak memutuskan untuk menyebarkan informasi pribadi pengguna ke internet publik dan mengklaim informasi apapun yang diupload dalam Facebook adalah milik mereka dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Kasus ini diikuti dengan solusi Facebook menawarkan kebijakan privasi baru, namun kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif. Pada tahun 2011, Facebook memutuskan untuk menjalankan software pengenalan wajah secara otomatis atau face recognition tanpa adanya persetujuan pengguna. Dan di 2012, Facebook mengumumkan akan meluncurkan produk pengiklanan didasari pemantauan aplikasi pada platform tanpa adanya persetujuan secara eksplisit. Perubahan kebijakan merupakan suatu bentuk pelanggaran privasi apabila dilakukan tanpa sepengetahuan pengguna. Para pengguna dapat secara spesifik membagi bentuk konten apa saja yang mereka inginkan dan secara rinci mengkustomisasi siapa saja yang melihatnya seperti publik, teman, atau pribadi. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak efisien dalam fitur, di mana Facebook mempersulit pengaturan dan navigasi kebijakan privasi. Terdapat 170 opsi untuk minta privasi yang menyulitkan dan akhirnya mengalihkan pengguna untuk menggunakan default setting saja. Dengan diberlakukannya kebijakan bagi Google untuk dapat menggabungkan informasi dari beberapa akun layanan mereka, dapat diartikan bahwa pengguna tidak lagi memiliki privasi selama mereka berada di internet, terutama saat pengguna berada dalam keadaan login di akun layanan Google seperti Gmail, YouTube, Google+, dan lainnya. Berbagai data yang pernah disubmit ke Google, seperti usia, demografis, daerah, bahkan web activities, digunakan sebagai data untuk behavioral targeting. Segala histori pergerakan dan pencarian yang dibuat pengguna akan direkam oleh Google dan digunakan sebagai data yang mendasari jenis iklan yang direkomendasikan atau yang muncul di tiap page yang dikunjungi. Kebijakan ini mempersulit anonimitas dalam menggunakan internet. Menurut pandangan saya, iya. Kecanggihan dan benefit yang ditawarkan oleh Google Street View tidak bisa semata-mata dijadikan alasan untuk tidak mempertimbangkan efek samping yang dibawa. Dengan sistem yang dapat diakses secara universal, terdapat potensial terjadinya kesalahan sistem yang besar pula. Foto yang digunakan diambil tanpa persetujuan individu dan berpotensi untuk bisa dilihat secara global dalam waktu yang tidak ditentukan. Dari mudahnya pengaksesan dan detail lokasi yang jelas, dapat memunculkan potensi penyalahgunaan informasi untuk berbagai kejahatan. Sebagai respon, dalam penayangan gambar Street View, Google telah mengaburkan wajah dan plat kendaraan yang terekam, juga menerima request untuk image blurring. Namun tetap saja, bentuk tubuh masih dapat dikenali dan beberapa orang masih merasa kurang nyaman dengan hal tersebut.